Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Pak Guru ya dalam materi metabolisme kita. Sedikit review, kemarin kita sudah membahas mengenai katabolisme, yaitu perubahan dari senyawa kompleks menuju senyawa sederhana. Nah, pada hari ini kita akan membahas anabolisme ya. Jadi kebalikan dari katabolisme, anabolisme adalah perubahan senyawa ya, atau penyusunan senyawa dari senyawa yang sederhana menuju senyawa yang lebih kompleks. Oke. Baik, untuk anabolisme ya, itu biasanya kita yang paling erat dengan kehidupan kita adalah suatu proses fotosintesis ya. Jadi proses fotosintesis itu adalah suatu peristiwa penggunaan energi cahaya ya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Dari sini kemudian kita lihat reaksinya. Nah, dari reaksi tersebut kita lihat bahwa ada pembentukan senyawa yang lebih kompleks ya, dari H2O plus 6 CO2 ternyata bisa membentuk C6H12O6 ya. Sehingga itu artinya bahwa ada pembentukan senyawa yang lebih kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kita sudah sangat memahami bahwa fotosintesis itu tempatnya adalah di kloroplas ya, karena salah satu organel sel yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses ini adalah kloroplas karena memiliki zat hijau daun yaitu klorofil. Ya, nanti di bagian kloroplas itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah stroma. Stroma itu adalah nanti tempat glukosa terbentuk ya dari CO2 dan H2O. Ini nanti berkaitan dengan reaksi gelap. Kemudian ada tilakoid ya. Ini fungsinya tadi untuk menangkap energi cahaya dan mengubah ke dalam energi kimia. Ya, kemudian grana. Ini satu tumpukan tilakoid. Jadi nanti di dua tempat ini, grana atau tilakoid itu nantilah proses reaksi terang, kemudian nanti di stroma ada reaksi gelap. Oke, langsung kita lihat saja. Nah, ini ya. Jadi reaksi fotosintesis ya untuk bisa membentuk satu senyawa glukosa dari CO2 dan H2O itu tidak serta-merta langsung terbentuk, tetapi melalui suatu proses yang sangat panjang ya. Setidaknya ada dua reaksi yang terjadi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kenapa dikatakan reaksi terang? Karena reaksi ini membutuhkan cahaya, makanya disebut dengan reaksi terang. Dan disinilah cahaya matahari itu kemudian kita ketahui dapat memberikan kontribusi terhadap jalannya reaksi fotosintesis. Kemudian kalau reaksi gelap, ya karena dia terjadi di stroma, di bagian cairan dalam dari kloroplas, maka dia tidak bergantung dengan adanya cahaya. Jadi dari sini kita sudah memiliki pemahaman baru bahwa ternyata cahaya yang selama ini kita anggap ya itu sangat penting dalam proses fotosintesis itu digunakan dalam reaksi terang. Kalau kita bisa lihat di sini ya, seperti inilah kurang lebih nanti prosesnya ya. Nanti ada reaksi terang atau cahaya yang kemudian nanti masuk ke dalam reaksi gelap. Kayak agar mempersingkat waktu, kita langsung saja ke reaksi terang ya. Kayak proses reaksi terang ini adalah suatu proses penyerapan foton ya. Jadi kalau kita ditanya cahaya matahari yang digunakan itu apa sih? Oh, ternyata cahaya yang digunakan itu bukan cahayanya. Jadi cahaya itu kan macam-macam ya, ada panjang gelombangnya, ada energinya, ada gelombangnya dan lain sebagainya. Nah, yang digunakan dalam reaksi terang itu adalah energi foton ya, namanya energi foton. Yaitu untuk mengubah menjadi ATP dan NADPH. Jadi proses penyerapan foton dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, bagaimana foton itu kemudian bisa merubah menjadi ATP dan NADPH. Nah, nanti kita lihat dalam reaksi yang lebih detail ya. Nah, nanti terjadinya di mana? Terjadi di membran tilakoid. Ya, jadi kita tadi mengenal ada istilah tilakoid dan ada istilah grana. Kalau tilakoid itu satu lempengannya, kemudian kalau grana atau granum ya, itu adalah kumpulannya, jadi tumpukannya seperti itu. Nah, karena dia membutuhkan cahaya, tentu biasanya waktunya adalah pada siang hari. Ya. Ini kita lihat prosesnya seperti itu ya. Ada proses kloroplas menyerap energi cahaya matahari, ya cahaya merah dan nila, kemudian yang kita sebut untuk memecah air atau istilahnya adalah fotolisis, ya, yaitu dirubah dari 2H2O
Ya, karena adanya proses fotolisis ini, ya, energi matahari ini menabrak H2O, kemudian terpecahlah menjadi 2H2 dan 1 oksigen, ya. Seperti itu. Kemudian H2 yang lepas ditampung oleh NADP, ya. Kemudian ada terjadi reaksi Hill, ya, nanti terbentuklah N2NADPH seperti itu. Ya, jadi selama proses ini terjadi sintesis ATP atau kita mengenal dengan istilah fotofosforilasi karena ada bantuan dari cahaya. Jadi terbentuk ATP secara langsung. Kemudian NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi gelap. Oke, kita akan lihat tahapan reaksi terang yang lebih detail. Ya, kalau tadi adalah ringkasannya, sekarang kita lihat yang lebih detail. Yang pertama, ya kita harus ketahui bahwa reaksi terang itu nanti akan melalui dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Normalnya ya, biasanya yang kita ketahui kan urutannya itu dari 1 baru ke 2 ya. Namun ternyata ya nanti di dalam proses fotosintesis ini nanti dibalik. Startnya itu dari fotosistem 2 baru menuju fotosistem 1. Kayak kita lihat apa yang terjadi di fotosistem 2 ya. Di fotosistem 2 itu ada satu namanya pusat reaksi ya, yaitu pusat reaksi 680. Nah, ketika tadi Pak Guru sampaikan bahwa ada cahaya matahari yang masuk ke sini. Ya, cahaya itu bernama foton ya. Cahaya mataharinya adalah foton. Terus apa fungsinya foton? Ya. Jadi cahaya matahari itu kan memiliki suatu energi. Ya. Energi itu nanti digunakan untuk melakukan yang disebut dengan eksitasi. Kalau kita belajar kimia ya, kita mengenal ada proses namanya eksitasi, yaitu terlepasnya satu elektron dari kulit terluar atau dari kulit yang lebih dalam menuju kulit yang lebih luar. Nah, si cahaya ini, si foton ini yang nanti akan melepaskan elektron. Ya, ketika elektron ini lepas, ya, otomatis dia akan keluar. Nah, ketika dia keluar, ya, dia akan berpindah tempat. Ya, berpindah tempat ke sel sebelahnya. Tapi kita tahu bahwa sel-sel itu kan nanti sudah dalam kondisi yang stabil, ya, karena sudah lengkap elektronnya. Ketika ada elektron yang datang, nah, maka dia tentu tidak akan diterima. Kemudian elektron ini akan dilempar lagi, dan seterusnya. Jadi akan ada proses perpindahan elektron yang sangat cepat di sini. Nah, nanti dari proses inilah kemudian terjadi ada proses namanya fotolisis. Ya, dari H2O ini kemudian terpecah ya menjadi setengah O2 dan 2H+. Ya, nanti ini akan melepaskan elektron tadi. Nah, elektron tadi kemudian yang terdorong oleh foton. Ya, elektron ini akan meloncat ke sana kemari, kemudian sampailah kepada pusat reaksi 680. Dari sini kemudian elektron ini dilepaskan ke atas, ya. Kalau kita lihat di situ, dua elektronnya dilempar ke atas, ya. Ada di sana akseptor primer atau penerima primer, ya. Dari akseptor primer ini kemudian diteruskan ke plastoquinon, ya. Kemudian diteruskan lagi ke kompleks sitokrom, ya. Dari kompleks sitokrom diteruskan lagi ke plastosianin. Nah, kemudian elektron ini masuklah ke fotosistem yang pertama, namanya adalah pusat fotosistem yang memiliki pusat reaksi 700. Di sini juga ada andil dari foton, ya, cahaya matahari. Di sini juga kejadiannya sama. Ya, jadi cahaya matahari kemudian melakukan eksitasi terhadap elektron kemudian berpindah cepat, pindah sana, pindah sini, kemudian dilemparkan ke atas. Namun di sini nanti ada dua kejadian yang menarik, ya. Kita mengenal ada namanya siklus balik, ya, atau ada namanya siklus yang istilahnya siklik dan non siklik, ya. Siklik itu kita artinya siklus, ya, siklus itu berarti kan mutar kembali. Ini terjadi kapan? Ketika elektron ini terlempar ke atas, ya, harusnya kan dia nanti akan diterima lagi oleh akseptor primer kemudian maju ke tahap selanjutnya. Namun dalam kondisi tertentu ternyata energi yang dikirimkan itu kurang, ya, energi yang dikirimkan kurang sehingga elektron itu tidak bisa lanjut, ya, justru dia akan kembali lagi, ya, kembali lagi ke reaksi sebelumnya. Nah, proses kembalinya ini nanti ternyata akan menghasilkan ATP karena dia akan merubah satu adenosin difosfat karena ada satu penambahan fosfat, ya, kemudian dia membentuk ATP, ya, sehingga ada terjadi fosforilasi tingkat substrat. Nah, disinilah nanti ATP ini, ya, kemudian dimanfaatkan untuk proses yang selanjutnya. Artinya siklik dan non siklik itu bergantung dengan kebutuhan dari sel. Ya, ketika sel banyak membutuhkan ATP, maka proses yang dipilih adalah proses siklik. Ya.
Namun, ketika proses siklik terjadi, maka otomatis tidak ada hasil akhir dari reaksi terang yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku reaksi gelap. Itu kelemahannya ya, sehingga mutlak sesuai dengan kebutuhan dari sel itu sendiri. Nah, namun ketika dia melalui siklus non-siklik, artinya dia tidak kembali, maka elektron tadi akan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, dari akseptor primer ini kemudian dilanjutkan ke ferredoksin, ya. Kemudian masuklah ke NADP reduktase. Di sini terjadi proses reduksi, ya, dari NADP+, kemudian mengalami penambahan H+, berubah menjadi NADPH. Nah, NADPH inilah kemudian hasil akhir dari reaksi terang yang nantinya kemudian akan masuk ke dalam reaksi gelap untuk proses siklus Kelvin-Benson. Ya, itu. Kemudian bagaimana selanjutnya nasib dari NADPH ini? Apakah sudah selesai? Tentu belum ya. Tadi disampaikan bahwa tujuan akhir dari fotosintesis adalah menghasilkan glukosa. Sedangkan pada tahap A ini kita belum melihat adanya pembentukan glukosa. Maka kita lihat, lanjutkan ke reaksi gelap. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada reaksi gelap. Ya. Ini disebut juga dengan reaksi Blackman atau terjadi reduksi CO2 atau siklus Kelvin-Benson. Nah, ini terkenalnya ini ya, siklus Kelvin-Benson karena penemunya adalah Kelvin dan Benson. Nah, ini terjadinya itu di stroma ya, atau cairan di dalamnya. Kemudian zat yang dibutuhkan kita tahu tadi ada ATP, ada NADPH itu hasil dari reaksi terang. Kemudian ada RUBP. RUBP itu nanti yang menangkap ya, ribose bifosfat yang pertama kali menangkap CO2 dalam proses rantai siklus Kelvin. Kemudian untuk waktunya tidak menentu, bisa siang atau bisa juga pada malam hari. Kemudian proses apa saja yang terjadi? Ya, yang pertama adalah dimulai saat CO2 diikat. Jadi disinilah CO2 digunakan. Ya, kalau tadi kita lihat asal muasalnya ya, reaksinya itu kan CO2 plus H2O. Lah H2O-nya kita sudah memecahkan tadi, ternyata digunakan di reaksi terang. Lah terus CO2-nya di mana? Ternyata CO2-nya digunakan pada saat reaksi gelap sebagai bahan awal. Ya, makanya dimulai saat CO2 diikat atau difiksasi oleh ribolosa bifosfat atau RUBP. Ya, kemudian senyawa 6 karbon pecah menjadi 2, ya, fosfogliserat atau PGA. Nah, dari PGA ini kemudian menerima gugus fosfat dari ATP, kemudian elektron dari NADPH, kemudian menghasilkan 12 PGAL. Nah, 12 PGAL itu terdiri dari 10 PGAL ke tahap awal menjadi RUBP, kemudian 2 PGAL berkondensasi membentuk glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir fotosintesis, bisa sukrosa, milum, dan selulosa. Gitu ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi CO2-nya nanti yang awal masuk dulu, kemudian nanti barulah terbentuk dari hasil akhir dari proses siklus ini terbentuk glukosa. Oke lah, inilah tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya dari fotosintesis yaitu reaksi gelap ya. Jadi kalau tadi fotosintesis yang paling berperan adalah H2O pada reaksi terang, kemudian pada reaksi gelap ini yang akan mengambil peran awal adalah CO2. Ya, jadi CO2 ini adalah nanti yang menjadi bahan baku awal. Nah, nanti tahapnya seperti apa? Nanti dalam tahap reaksi gelap ini ya ada 3 fase ya. Siklus Kelvin ini ada 3 fase. Yang pertama ada fiksasi karbon atau pengikatan karbon, kemudian ada proses reduksi, kemudian yang terakhir adalah regenerasi akseptor. Ya, jadi dibentuk kembali. Ya, itulah siklus. Siklus itu kan tidak pernah ada berhentinya, jadi muter terus ya. Kayak kita lihat, ketika CO2 masuk, ya, dia akan ditangkap oleh Rubisco atau RUBP atau RUDP. Nah, ya, sama saja. RUBP itu ribose bifosfat atau RUDP ribose difosfat, sama ya, sama-sama berarti 2 fosfat di situ di kanan dan kiri. Hasil Rubisco ini kemudian mengikat, ya, makanya karena ada pengikatan karbon, maka disebutlah dengan fase 1 fiksasi karbon. Ya, kemudian CO2 ini berikatan dengan RUBP membentuk 3 fosfogliserat. Ya, 3 fosfogliserat. Dari proses ini ya kemudian dia membutuhkan 1 ATP ya. Jadi 1 ATP dirubah menjadi ADP. Lah, ATP inilah yang tadi diperlukan dari proses reaksi terang. Nah, reaksi terang itu kan tadi bisa menghasilkan ATP. Nah, salah satunya nanti digunakan dalam proses reaksi gelap ini.
Dari proses ini kemudian terbentuklah 1,3-bifosfogliserat, artinya ada penambahan 1 fosfat tadi kan dari ATP. Ya, kemudian dari sini membentuk namanya gliseraldehid 3-fosfat. Ada proses reduksi ya. Reduksi dari NADPH menjadi NADP+. Nah, ini tadi kan kita tahu bahwa NADPH itu adalah hasil dari reaksi terang. Dan reaksi terang itu kemudian digunakan untuk reaksi gelap. Ada 6 NADPH ya yang diperlukan sehingga nanti akan menghasilkan 6 fosfat. Ya, 6 fosfat itu nanti akan terlepas ya NADPH dan berarti ada H+, ada 6 H+ yang terlepas ya. Juga ada 6 fosfat di situ. Nah, kemudian terbentuklah gliseraldehid 3-fosfat atau kita mengenal G3P ya. Nah, G3P ini barulah nanti ya. Kemudian sebagian nanti akan membentuk glukosa ya. Produk akhirnya dalam bentuk gula yaitu glukosa. Kemudian yang lain nanti akan membentuk G3P akan membentuk ribuluso bifosfat ya dengan melepaskan 3 fosfat ya dari 3 ATP membentuk 3 ADP. Makanya dikatakan regenerasi akseptor RUBP. Jadi untuk digunakan untuk mengikat CO2 selanjutnya. Ya, artinya proses perputaran ini tidak akan merubah senyawa-senyawanya ya. Senyawa-senyawa itu nanti hanya akan sebagai perantara. Ketika satu produk akhirnya sudah terbentuk yaitu glukosa di sini, maka kemudian akan muter lagi ya menjadi RUBP lagi, nanti akan mengikat karbon dioksida yang lain. Nah, jadi seperti itu. Maka komplitlah sudah ya proses fotosintesis melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, kalau kita lihat reaksinya, kita mundur ke belakang ya. Ini ya. Dari reaksinya itu ada 12H2O2 plus 6CO2 menghasilkan C6H12O6 ya plus 6O2 plus 6H2O. Jadi artinya di sini kita bisa melacak ya. H2O2 di sini itu digunakan dalam proses fotolisis pada reaksi terang. Kemudian CO2 di sini nanti digunakan pada reaksi gelap ya. Untuk sebagai bahan baku pada reaksi gelap. C6H12O6 yang terbentuk itu adalah hasil akhir dari reaksi gelap ya. Sedangkan 6O2 dan 6H2O ya itu nanti terbentuk dari reaksi terang ya. Sehingga oksigen yang di sini ya sebenarnya adalah hasil sampingan dari reaksi fotosintesis. Nah, itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh kita makhluk hidup yang lain itu untuk melakukan proses respirasi sel. Jadi ada perputaran ya. Jadi tumbuhan menghasilkan oksigen ya, kemudian oksigen tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lainnya untuk melakukan respirasi sel. Hasil sampingan dari respirasi sel kita adalah karbon dioksida atau CO2. Ini itu akan terlepas ke udara, akan menjadi bahan baku atau bahan bakar digunakan lagi oleh tumbuhan. Jadi seperti itulah siklus. Ada arus energi yang terjadi. Oke, jadi sementara itu ya yang mungkin bisa Pak Guru sampaikan terkait dengan bagaimana fotosintesis itu terjadi, mulai dari tempatnya, reaksinya, kemudian bagaimana prosesnya melalui beberapa tahap, dan hasil akhirnya adalah C6H12O6 yang dimanfaatkan nanti sebagai sumber energi bagi kehidupan tumbuhan tersebut, atau nanti ditimbun menjadi buah-buahan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Oke, begitu saja untuk penjelasan Pak Guru pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anakku semua terkait proses fotosintesis. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.